Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Assalamualaikum anak-anak salih dan salihah. Kita sudah masuk ke pelajaran 5, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terkenal sangat jujur. Karena kejujurannya itu, maka Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Selain memiliki sifat jujur, Rasulullah juga sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Rasulullah pun peduli dengan lingkungan. Contohnya, Rasulullah sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Rasulullah juga mengajarkan agar kita tidak merusak lingkungan. Rasulullah diutus sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Contoh, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, sopan terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitarnya. Kita juga harus menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, anak salih dan salihah, sebagai umatnya, sudah sepatutnya kita harus mengikuti segala perilaku Rasulullah, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, yaitu suri tauladan bagi kita semua, terutama kejujurannya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kita pun patut meneladani perilaku mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Rasulullah dalam menentukan keputusan. Beliau selalu bermusyawarah dan beliau juga sangat memperhatikan rakyatnya. Selain itu, Abu Bakar adalah seorang yang bijaksana, sabar, rendah hati, dan dermawan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Insya Allah, aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi, maka Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara tersebut untuk kepentingan pribadinya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Jasa Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah.
Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanannya yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang yang pemberani. Hal ini sudah dibuktikan ketika beliau harus menggantikan tidur Rasulullah, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan. Demikianlah pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersama?